Ya, oke, kembali lagi bersama saya. Jadi kali ini kita akan tetap belajar tentang web API, terutama menggunakan PHP. Jadi kalau di video sebelumnya mungkin Anda sudah belajar menggunakan POST untuk create data, menggunakan GET untuk mengambil data, bahkan GET by ID. Kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan API khususnya untuk terkait menggunakan untuk update data ya. Jadi apa yang disebut update data nanti akan kita bahas di video ini ya. Oke, kita simak videonya ya. Ya, jadi dari tadi penjelasannya tadi bahwa update data itu adalah konsep di mana sudah ada data dalam database di mana kita pengen mengubah data tersebut. Misal contoh, ada data nama, ternyata datanya nama ada sedikit typo atau sedikit kesalahan. Nah, data nama itu ingin kita rubah atau ingin kita rubah hanya bagian nama saja misalnya ya. Itulah yang namanya konsep bagian update. Oke. Kembali lagi ke sini, jadi cara kerja RESTful di mana ada 4 bagian ya. Jadi kali ini sebenarnya kita ingin bahas bagian yang ini ya, bagian update, di mana sebenarnya kalau di HTTP itu ada sebuah namanya method put sebenarnya ya. Ya, cuma dalam prakteknya bahwa terkadang metode put ini bisa kita wakili atau kita gantikan dengan menggunakan post juga ya. Jadi nanti dalam codingan kadang-kadang put ini bisa digantikan dengan post, best practice-nya ya. Cuma nanti bedanya adalah di sini ada tambahan parameter get-nya, ada ID-nya. Karena di sini kita seolah pengen mengubah di mana yang pengen dirubah adalah ID data tertentu atau nick tertentu yang pengen kita rubah ya. Ya, jadi dicontohkan seperti di sini bahwa post ini kita dapat manfaatkan untuk mengupdate data tertentu. Nah, di sini hanya ada. Nah, di sini mungkin saya akan ulangi kembali bahwa post dapat digunakan untuk update data tertentu dalam artian data by ID misalnya ya. Di sini contoh misalnya kita bisa menggunakan di sini ya. Post update pegawai, cuma di sini ada tambahan. Perhatikan di sini ya bahwa kita hanya pengen update ID tertentu saja. Kita pengen update nick tertentu saja. Contoh misalnya di sini ya. Oke, ini hanya berbeda cara menuliskan URL-nya. Di sini menggunakan tanda tanya ya. Jadi saya ulang kembali di sini bahwa ini adalah mirip seperti post, tetapi fungsinya lebih ke arah ke update, di mana update-nya adalah ID tertentu atau nick tertentu. Ini hanya contoh ya sebenarnya ya. Nah, kalau kita gambarkan dengan contoh di sini, contoh misalnya di sini yang nomor 3 misalnya ya. Jadi saya pengen update pegawai dengan nick 103 ini. Contoh ada kesalahan, entah kesalahan nama atau kesalahan alamat. Jadi nanti IP-nya kurang lebih URL-nya jadi seperti ini ya. Jadi post update pegawai nick 1003 atau menggunakan tanda tanya di sini ya. Jadi di sini yang dirubah hanya bagian di sini aja. Nah, di sini jadi bisa Anda bandingkan dengan sebelumnya ya. Kalau sebelumnya itu menambahkan data, jadi kalau di sini itu mengubah data ya, mengubah data di mana ID-nya adalah ID tertentu atau nick-nya adalah nick tertentu ya. Oke, kalau kita contohkan menggunakan ID kurang lebih hampir sama ya. Jadi di sini bisa Anda lihat contoh saya pengen merubah yang ID nomor 5 ini ya. ID 5 ini kita rubah. Contoh entah alamatnya, entah namanya, silakan ya. Nah, kurang lebih nanti hampir sama ya. Bedanya di sini cuma menggunakan ID 5, di sini juga menggunakan ID 5 menggunakan tanda tanya ya. Oke, supaya Anda paham, kita coba masuk ke kode programnya ya. Oke, jadi konsepnya hampir sama seperti sebelumnya. Saya membuat sebuah file lagi, di mana salah satunya nanti saya akan menginclude ini ya, menginclude parameter koneksinya. Jadi mungkin silahkan lihat video sebelumnya, bagi Anda yang masih bingung bagaimana menggunakan parameter koneksi ini ya. Saya buat sebuah file, oke, saya simpan. Seperti yang tadi saya contohkan, contoh tadi update pegawai ya. Oke, di sini saya rubah jadi update pegawai.php. Ya, oke sudah ada. Jangan lupa standar PHP menggunakan ini. Nah, bagian awal seperti biasa kita include dulu koneksinya. Nah, contohnya adalah include tadi menggunakan con ya. PHP jangan lupa titik koma. Oke, seperti biasa untuk mencobanya, kita langsung coba di Postman ya untuk memastikan. Saya menggunakan echo dulu ya.
untuk debugging doang ya. Ini kita coba update pegawai ya, kita tes menggunakan Postman ya. Perhatikan di sini berarti kita rubah ya, namanya menjadi update pegawai.php misalnya ya. Kemudian di sini kita bukan menggunakan put ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa kita memanfaatkan post dulu ya, kita menggunakan post. Dan di sini kita coba cek. Nah, oke, di sini sudah ada return, ini artinya ini sudah bisa kita panggil ya. Oke. Seperti yang konsep sebelumnya terkait dengan get by ID, update by pegawai ini juga hampir sama ya. Kita harus melemparkan ID-nya ya. Karena konsepnya adalah kita pengen update ID yang mana. Oke, contoh yang sebelumnya kita menggunakan ID 5 tadi ya. Oke, ini belum terjadi apa-apa ya, karena kita belum menangkap variabel get ini ya. Parameter ini belum kita tangkap. Caranya gimana? Mungkin bisa Anda lihat juga video sebelumnya ya. Kita kembali ke kodenya. Jadi untuk menangkap variabel tadi, saya gunakan konsep yang mudah ya, menangkap variabel parameter get-nya ya. Ya, jadi Anda masih ingat ya, caranya menggunakan konsep get. Ini array. Ini adalah ID ya. Jadi silakan lihat videonya kalau Anda masih belum paham ya. Oke, kita echokan dulu untuk memastikan. Kita coba dulu apakah berhasil seperti biasa. Kita coba balik ke Postman. Nah, kita coba, ini kita coba run ya. Oke, sudah muncul ya, 5 ya. Kita rubah 4 misalnya. Ya, sudah berhasil juga 4 ya. Kita coba 2. Oke, 2 juga sudah berhasil ya. Oke, kita kembali ke kodenya. Nah, oke, mungkin untuk memberikan gambaran, kita seperti biasa harusnya mendefinisikan query. Query-nya mungkin supaya kita mempercepat, seperti biasa kita berangkat dari php-admin, nanti akan diberikan contoh query untuk updating-nya ya. Oke, kita contohkan aja biar gampang ya. Nah, kita kembali ke php-admin, contoh misalnya kita pengen update data yang mungkin yang ini ya, misalnya dadang ini pengen kita rubah. Nah, misalnya dadang kita ganti misalnya, oke, kita rubah menjadi seperti ini. Ini ya, kita coba kirim. Nah, di sini yang pengen kita lihat query-nya ya. Kita pengen lihat query ini ya. Perhatikan query-nya. Ini saya copy, saya kembali ke program. Di sini saya paste di sini. Oke, biar bisa dibaca nih saya enter. Nah, di sini bisa Anda lihat ya query-nya ya. Update pegawai agak sedikit berbeda ya. Set, artinya ini yang berubah apa? Set nama pegawai Banu Sulistyo. Nah, yang paling penting di sini ada syaratnya. Yang dirubah yang mana? Oke, yang dirubah hanya feed ID pegawai 4 saja ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini query-nya. Nah, supaya ini jalan, supaya ini nggak 4 terus, berarti ini saya harus baca dari sini kan ya. Ini harus saya rubah menjadi menggunakan seperti yang sebelumnya ya. Jadi ini saya rubah pakai kutip, dipecahkan menggunakan titik. Di sini adalah ID ya. Oke. Seperti biasa kita debugging dulu. Kita keluarkan SQL. Yang atas ini debuggingnya kita matikan lagi atau boleh dihapus. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita coba lagi ke Postman. Oke, kita coba run lagi. Nah, oke, di sini sudah mulai berubah ya, bahwa where-nya adalah 2. Bagaimana kalau ini saya rubah 5 misalnya? Ya, oke, udah berubah ya. Cuman di sini sekarang bagian ini yang bagian di dalam sini ya. Nah, ini yang mungkin akan kita campur ya, mungkin biar Anda nggak bingung ya. Jadi di sini ada 2 variabel, yaitu variabel get dan variabel post. Yang kita lempar dalam URL itu biasanya adalah variabel get ya. Sedangkan yang ada dalam body ini nanti adalah variabel post. Oke, jadi saya ulang kembali ya. Jadi variabel yang ada di sini itu adalah variabel get. Sedangkan nanti yang ada dalam body-nya itu adalah variabel post ya. Oke, kita pisah itu supaya nanti biar Anda paham ya. Dalam beberapa kontekstual kadang-kadang value inti yang pengen dirubah itu diletakkan dalam post ya. Meskipun ada juga orang juga melakukannya di dalam get-nya, itu mungkin nggak ada masalah juga ya. Cuman kalau kita bicara yang sebaiknya atau yang bagus ya harusnya seperti ini ya. Oke, contoh yang pengen kita rubah adalah namanya misalnya ya. Yang awalnya tadi sebelumnya apa? Kita rubah menjadi nama yang lain, misalnya Andi Irawan misalnya ya. Oke, kita run. Nah, di sini belum berubah ya. Ya kenapa? Ya karena kita belum tangkap data yang post ini. Oke, mungkin silakan Anda lihat di video sebelumnya terkait bagaimana ngambil data post ya.
Oke, dengan cara yang sama kita balik ke kode. Cara ngambil data yang tadi. Oke, ini saya lengkapi ya, misalnya dengan nama pegawai. Ya, simpelnya kurang lebih harusnya seperti ini. Oke, saya buat yang simpel dulu. Ini saya bedakan ini dengan nama. Nanti yang lengkap, silahkan lihat video sebelumnya. Yang lengkap biar aman menggunakan iset ya. Iset, post, nama, tanda tanya, dan seterusnya ya. Ini biar simpel, biar Anda mudah memahaminya. Ini sementara saya rubah di sini ya. Oke. Sebagai catatan, di sini saya kasih komentar ya bahwa bagian ini yang akan atau ingin diubah. Oke. Nah, bagian ini berarti akan kita masukkan di sini kan ya. Oke, seperti biasa kita pisahkan dengan ini. Kasih titik 2. Nah, di sini tinggal kasih nama pegawai. Oke, jadi query-nya kan berubah jadi seperti ini ya. Kita coba ke postman-nya. Ya, kita coba ke postman-nya. Kita ini. Nah, di sini sudah berubah ya. Jadi di update pegawai, set nama pegawai Andi Irawan. Kita rubah aja misalnya dengan yang lain, misalnya ini contoh ya. Oke. Oke, udah berubah ya. Dimana yang dirubah adalah ID pegawai 5. Berarti bisa Anda lihat di sini ya. Saya ulang kembali ya. Jadi yang di URL ini variabel get, yang di dalam body ini adalah variabel post. Oke. Sesimpel itu sebenarnya ya. Oke. Jadi ini juga udah berubah ya. Kalau ini saya rubah URL atasnya 3, berubah jadi 3. Ini value-nya. Ya, di sini baru mendefinisikan query-nya ya. Seperti biasa ini query belum di-run ya. Oke, supaya kita bisa run, mungkin bisa kita ambil kode dari yang kemarin, yang dari post pegawai. Nah, di sini adalah running query-nya. Kita coba copas saja ya, biar cepat ya. Nah, di sini kita coba paste. Oke. Ini ada koneksinya, ada query SQL-nya. Nah, kemudian message-nya mungkin sedikit dirubah dong ya, harusnya bukan simpan lagi ya. Ini kita ganti dengan update kalau berhasil, sedangkan bawahnya kalau gagal ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, supaya lengkap, ini kita kembalikan dalam JSON-nya atau dalam JSON lengkapnya. Kita juga copas juga ya. Nah, kita gunakan yang ini. Kita copas. Oke, letakkan di bawah. Ini responnya ya, statusnya oke, message-nya itu ya. Kita coba run di postman, cuman di sini harus perhatikan, kita pastikan debugging-nya kita matikan ya, karena kita udah return dalam bentuk JSON. Debugging echo yang tidak perlu kita matikan, karena echo-nya sudah khusus JSON-nya. Kita coba menggunakan postman. Oke, coba kita run kembali. Tadi kita pengen rubah yang 5 ya. ID 5 kita ganti, rubah namanya Budi Sujat Miko. Kita coba run. Nah, di sini berhasil ya. Update data pegawai. Kita cek di database-nya. Oke. Yang ID 5 ya. ID 5 tadi masih Rian Aditya sebelumnya. Kita refresh dengan melakukan ini. Nah, di sini sudah berubah ya menjadi Budi Sujat Miko. Jadi Anda sudah berhasil ya menggunakan fitur update ya. Nah, bagaimana kalau ini yang pengen dirubah juga selain nama, misalnya alamat juga misalnya. Ya nggak masalah, berarti kita tinggal tambahkan aja field-fieldnya ya. Oke, dengan cara yang sama ya. Ya, dengan cara yang sama berarti di sini di setnya harus ditambahkan dong ya. Berarti ini saya copy. Berarti ini kasih koma ya. Biar kelihatan bisa terus ke bawah ya. Nah, di sini adalah alamat. Nah, kemudian di sini kita kan belum mendapatkan postnya ya. Postnya belum ada. Jadi di sini kita ambil dari sini. Nah, di sini adalah kita ambil nilai postnya ya. Oke, seharusnya sesimpel ini ya, karena yang bawah sama kan ya. Oke, kita coba cek lagi. Kita coba cek lagi. Nah, di sini supaya mencoba, karena postnya baru nama, kita tambahkan sekarang yang alamat ya. Oke, biar kelihatan beda. Ini fieldnya saya menggunakan contoh alamat yang baru, namanya juga mungkin saya ganti ya. Ya, misalnya contoh yang ini ya. Oke, ini kita coba running, apakah berhasil? Ya, update data pegawai berhasil ya. Kita cek di database-nya juga. Kita browse, tadi ingat ya yang berubah ID 5 ya. Budi Sujat Miko masih Bandung.
Ya, ini sudah berhasil ya. Arman Maulana dengan alamat yang baru. Oke, jadi ini contoh sederhana bagaimana membuat API update menggunakan PHP sederhana ya. Ya, jadi dengan demikian Anda sudah mulai paham ya bagaimana cara membuat update data API dengan konsepnya adalah ada dua ya. Jadi ngambil ID-nya dulu menggunakan variable get, kemudian value yang baru itu dimasukkan dalam variable post ya. Jadi konsepnya kurang lebih seperti itu, Anda harus pahami dengan baik-baik ya. Jadi nanti ketika nanti ada field yang lain silahkan tambahkan saja ya. Field mana yang dirubah, atau bahkan nanti misalnya ada tantangan, misalnya bagaimana kalau tidak ada perubahan data ya, itu nanti bisa Anda lakukan sendiri ya, bagaimana cara mengubah kode programnya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu bagaimana cara membuat update data dalam menggunakan PHP API sederhana. Kalau Anda masih kesulitan silahkan berikan komentar. Kita jumpa di video selanjutnya ya.